Shalom Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita berkumpul kembali dalam ibadah online Komunitas Pesat di hari Senin ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kasih senyum yang sukacita. Saya percaya bahwa sukacita di rumah Tuhan itu akan membawakan hadirat Tuhan dalam setiap hati kita. Kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Sore hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, kita mari sembah Tuhan, mari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau sore hari ini kita bicara mengenai mengosongkan diri seperti Yesus, mari kita bawa hadirat Tuhan dalam hati kita mulai sembah Tuhan, kita mulai angkat penyembahan kita sama Tuhan. Biarkan sepanjang sore hari ini hanya nama Tuhan yang tinggikan. Haleluya. Yesus, Engkau adalah Allah yang sejati, Tuhan. Engkau menang, dan Engkau telah membawa kami dalam kemenangan itu, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk roh penghibur yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Kami percaya apapun yang kami lakukan hari-hari ini, kami masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, berlutut sama Tuhan. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhan itu ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Besar kasih setiamu Tuhan. Engkau baik Yesus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Mulia Engkau Raja. Engkau Allah yang perkasa. Engkau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau. Allah kami Yesus, biarkan musuh kami menyerang hidup kami, tapi Engkau Allah yang terus berikan kemenangan. Engkau Allah yang terus berikan tangan-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Dengan segenap hati katakan tiada pernah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rempah di sisiku, walau 10.000 rempah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rempah, Engkau Allah ribu rempah di kananku, akan ku Yesus sertaku. Walau 1000 rempah, walau 1000 rempah di sisiku, Engkau tetap Allah penolong kami Tuhan, penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus serta. Mari sembah Tuhan, Engkau Allah yang baik, akan meninggalkan kami. Perkenanan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Yesus, takkan pernah kami goyah, takkan pernah kami lemah iman kami, sebab kami tahu pertolongan kami di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Allahku, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Kudus, kudus, nama-Mu kudus Tuhan, ya Yesus. Engkaulah, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulatlah Tuhan. Amin. Hidupku ku berserah penuh, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Kami rindu Tuhan. Terus jamah hati kami Tuhan. Terus jamah hati kami Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Ajaib mulia. Mari sembah Yesus, mari angkat pujian kita sama Tuhan. Mari bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang ditinggikan sore hari ini. Sebab hanya nama Yesus yang ditinggikan sore hari ini. Kudus, kudus, mulia Engkau Raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat. Engkau mulia, Engkau sungguh luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah lupa akan pertolongan setiap kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sebab Engkau Allah, Allah yang memberikan kami kemenangan. Hari demi hari kami percaya kuasa Tuhan semakin besar atas setiap kami. Terus limpahi kami dengan kuasa-Mu, terus limpahi kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya sore hari ini setiap kita akan dikuatkan, akan dipulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan Tuhan keringanan. Untuk itu, mari kita sambut kesaksian kita sore hari ini untuk menguatkan setiap kita semua. Silakan kepada Bapak Nelson Salakania untuk menyampaikan kesaksian sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Seli untuk kesempatannya menyampaikan kesaksian. Suara saya bisa kedengaran? Saya terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau saksikan. Saya adalah mahasiswa pertama di Pampang. Jadi bulan ini, tepatnya tanggal 7 Maret, itu genap 28 tahun ada di Pampang. Jadi saya ada di Pampang 28 tahun. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengerjakan banyak hal melalui pelayanan di Pampang. Nanti saya akan tunjukkan ada beberapa foto. Kalau mungkin bapak-bapak yang pernah di Pampang sebelumnya,
itu akan melihat ada Ibu Oni, kemudian ada Pak Ren, Pak Wahyudi, ada Ibu Erni, mereka yang sama-sama dulu. Sungguh banyak pergumulan kami, gitu ya. Bergumul dengan air, dengan listrik, dengan semuanya kami bergumul dengan itu. Bagaimana dan hari-hari ini Tuhan kerjakan banyak hal buat kami. Kami bersyukur. Coba share screen ya. Minta izin untuk share screen. Sorry. Salah saya. Ini adalah lokasi pesat Pampang. Jadi bersyukur dan terima kasih para pemimpin pesat yang mempercayakan saya untuk menangani bidang sarana dan prasarana di Kalimantan Timur. Saya bergumul banyak tentang hal ini karena lokasi yang ada itu adalah 4 hektar kurang lebih ya. Jadi mestinya 3,2 atau 3,3 hektar kurang lebih. 100 meter di depan, kemudian di belakangnya itu 400 meter ke belakang. Di belakang agak mengecil sedikit. Tapi bersyukur sampai hari ini ada 2 hektar yang kami sudah mulai kerjakan, mulai bersihkan sedikit-sedikit. Jadi ini di lapangan, kemudian ya ini untuk asrama, yang asramanya masih ada 4. Jadi kalau total lokasi bangunan di Pampang itu ada 9, ada hampir 11 rumah ya, 11 rumah, dan orangnya cuma 4 orang. Orangnya 4 dengan bangunan 11. Jadi ini jadi pergumulan kami membersihkan di ujung sana, di ujung sini sudah tinggi, gitu ya. Ini pergumulan. Saya beberapa kali dalam doa-doa di Sarpras, saya sempat sampaikan tentang berdoa untuk tukang kebun, karena memang bergumul untuk Pampang itu biaya hidupnya cukup mahal, jadi upah kerjanya juga mahal. Satu hari itu 150 orang untuk upah kerja kasar, 150.000. Itu jadi pergumulan tersendiri buat saya. Dengan lokasi besar, kalau kita pakai orang itu adalah akan banyak dana yang kita gunakan. Saya bergumul untuk itu, tapi saya bersyukur Tuhan kasih kepercayaan buat kami dan mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Dengan sungguh-sungguh apa yang bisa kami buat, itulah yang kami buat. Jadi di lokasi ini orang Pampang ya. Hanya ada 4 orang, saya sama anak Leo, kemudian ada istri, dan Medi, ini yang di lokasi Pampang. Rekan-rekan yang lain mereka di TK Pampang, gitu ya. Mungkin apa yang ingin saya sampaikan pada bagian ini, kenapa saya tunjukkan foto-foto ini? Saya bersyukur bahwa Tuhan mengerjakan banyak hal. Di dalam alang-alang di sebelahnya orang lihat kita tinggi, saking tingginya. Tapi sekarang bisa dibersihkan. Tentunya dengan orang-orang yang sebelum saya juga. Mereka sudah mengerjakan banyak hal juga. Terima kasih untuk semua pemimpin. Mungkin saya yang paling banyak. Pemimpinnya berganti di Pampang, hampir 5 orang. Saya yang tidak berganti. Jadi, tapi saya bersyukur karena inilah kepercayaan yang diberikan buat saya. Sekarang saya lagi bergumul. Saya bergumul karena bangunan yang banyak ini, dengan bangunan yang umur 28 tahun, sudah banyak yang perlu direhab. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kepercayaan buat saya untuk bisa mengerjakan semua ini. Bapak Ibu, dalam pergumulan, pada satu titik saya
bergumul begini. Saya ini mengerjakan banyak hal. Mengerjakan, membersihkan, pokoknya saya belajar untuk total mengerjakan ini. Kemudian sepertinya itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Itu jadi pergumulan besar buat saya. Maksudnya untuk membangun pemimpin untuk lokasi ini. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan buat kami, khususnya saya dan Medi, kemudian sama istri, kami berdoa, Tuhan tunjukkan rindu bahwa melalui tempat ini ada banyak pemimpin juga bisa dibangun, pemimpin juga dibangkitkan. Dan puji Tuhan hari-hari ini saya lihat ada banyak pemimpin muda, para mahasiswa, baik dari Unmul, dari beberapa universitas di Samarinda fakultas, mereka tempat retreat-nya adalah tempat kita. Mereka retreat tempat kita, mereka dipersiapkan, mereka juga sebagian besar kami dulu bersama dengan Pak Wahyudi dan Pak Tommy dan beberapa teman, kami sempat melatih mereka untuk penginjilan. Dan mereka sampai hari ini mereka sering datang retreat di tempat ini. Jadi saya bersuka cita mengerjakan ini yang tadinya saya bergumul, sepertinya nggak ada kaitannya dengan apa yang kita kerjakan untuk membangun pemimpin. Karena hari-hari yang diurus rumput, saudara. Makanya dengan tema kita hari ini menguatkan saya bagaimana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Melakukan ini untuk Tuhan. Saudara, kalau berpikir untuk untung rugi, mungkin enggak lah. Sayang, kita ngerjakan untuk orang lain, kita kerja untuk orang lain, itu sayang. Tapi saya bersyukur, setelah saya lihat hari ini ada banyak pemimpin muda dipersiapkan lewat tempat ini, saya bersyukur. Saya punya kesempatan, boleh berbagi dengan mereka, boleh bercerita, boleh share dengan mereka tentang pelayanan kita. Jadi awal-awalnya saya berdoa, Tuhan bawakan kemudian yang berikutnya pada Tuhan. Kalau teman-teman yang lain dalam komunitas yang banyak, itu bisa lebih gampang. Kalau mau berhubungan dengan Tuhan, waktu berdoa dan sebagainya, itu bisa lebih gampang. Untuk kami yang hanya 3 orang, 4 orang ini di lokasi besar ini, itu memang perlu komitmen, gitu ya. Komitmen untuk bersandar pada Tuhan. Jadi kami tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan, ini hal besar, kami serahkan itu pada Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memampukan kami, boleh mengerjakan semua ini. Jadi terima kasih untuk dukungan doa dari semua teman-teman buat kami semua. Jadi saya memang dikuatkan dengan satu ayat, Amsal pasal yang ke-4 ayat 18. Amsal pasal yang 4 yang ke-18. Orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini yang menguatkan saya. Kalau hidup kita benar, di mana saja kita tetap jadi berkat.
kita tetap bisa jadi terang untuk banyak orang. Jadi mungkin melalui bagian ini, melalui hari ini, melalui kesaksian saya rindu buat semua teman-teman di daerah. Mungkin kita sendiri, tapi kita harus serahkan sama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa mengerjakan semua pelayanan ini dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mungkin ini sedikit kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Nelson sudah menyampaikan kesaksiannya. Tadi ada yang belum di slide, Pak, jadi hanya tergambar gambar pertama saja. Baik. Saya sudah balik tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Nelson untuk kesaksiannya pada sore hari ini. Semoga kesaksian Pak Nelson, mari saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau di sebelah kanan kiri kita ada rekan pelayanan, bisa katakan begini, Tuhan menguatkan hatimu. Mari semangat, gitu. Katakan kanan kirinya. Mari semangat. Haleluya. Mari persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sriyati. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami bawa syukur sebagai ucapan kami yang terdalam akan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami semakin hari semakin dikuatkan dalam iman kami, dan kami percaya Tuhan selalu menguatkan hati kami dimanapun kami berada, tempat pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu berikan kekuatan, dan jiwa kami semangat tidak pernah patah dalam melayani Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Tenanglah jiwa kami, aman bersamamu Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk kesaksian Pak Nelson pada sore hari ini. Kami mendoakan supaya kamu terus dikuatkan, terus berkobar, karena ada hal-hal baik yang sedang Tuhan kerjakan dan akan terus Tuhan kerjakan untuk pelayanan kami di Kalimantan Timur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau akan menyediakan waktu-waktu yang terbaik ke depan untuk hal besar dikerjakan di Kalimantan Timur. Terima kasih buat kesetiaan hamba-Mu sekeluarga dan juga Kak Medi. Kami bersyukur memberkati hamba-Mu sepenuhnya. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami sungguh melihat Tuhan begitu nyata berkarya bagi kami. Kami setiap pribadi kami itu menjadi bukti nyata karya Tuhan yang besar. Sehingga kami menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami mau mengenal Engkau lebih dalam, kami mau terus bersatu dengan Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau memimpin kami, Engkau berfirman, dan Engkau sendiri adalah firman bagi kami. Terima kasih, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Tuhan pada sore hari ini. Izinkan saya berbagi untuk apa yang Tuhan kerjakan ya dalam kehidupan saya yang saya bagikan. Kita akan belajar sama-sama pada sore hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, ketika kita melihat kalimat ini, ya, mengosongkan diri seperti Yesus itu saya menghidupi ayat ini, menghidupi bagian ini ya. Jadi sangat tidak mudah ya. Jadi namun saya bersyukur bahwa Tuhan terus memberi kekuatan kepada kita. Kita akan mendasari firman Tuhan pada sore hari ini dalam Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di perikop di LAI diberi judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bisa seringkali ayat ini muncul dalam kehidupan kita, bahkan ada ayat-ayat yang menjadi ayat emas bagi kita, gitu ya, dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat bahwa ini bagian dari
kehidupan Yesus yang perlu kita teladani. Mengosongkan diri itu ada bagian yang saya renungkan adalah itu suatu tindakan ya yang aktif ya, mengosongkan. Kalau kita mengosongkan sebuah botol, berarti kan kita ambil botol itu, kemudian kita buka tutupnya, kemudian kita buang isinya, kemudian kita kosongkan. Jadi sesuatu yang aktif dilakukan. Nah, mengosongkan diri di sini aktif ya, Tuhan Yesus mengerjakannya, melakukannya. Jadi bukan orang lain yang melakukannya, tapi diri sendiri yang melakukannya, gitu ya. Jadi ini bukan ya sudah kalau nggak mau ya terserah, nggak bisa begitu ya. Tapi ini aktif suatu tindakan. Ya, kita melihat kata mengosongkan diri ya dari kata kenosis ya, katanya adalah keno. Kenosis ini adalah satu penyangkalan ya, artinya penyangkalan terhadap hasrat dan kehendak pribadi ya. Bapak Ibu Saudara, ini bagian sungguh-sungguh sesuatu yang berlawanan dengan manusia kedagingan kita ya, karena kita selalu ingin memenuhi hasrat dan kehendak kita. Nah, ketika kita melakukan penyangkalan, itu berarti berlawanan dengan manusiawi kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah tentunya. Karena kalau kita mengikuti sesuai keinginan kita, itu jauh lebih mudah gitu ya. Saya ingin ini, ingin itu, ingin melakukan ini dan itu. Saya mau ini dan itu jauh lebih mudah daripada saya tidak akan melakukan ini dan itu. Ya, di pasal yang lain di kitab Filipi juga bicara ya, aku inginnya ini tapi aku inginnya sih baik, tapi kadang yang kulakukan malah jahat gitu. Jadi penyangkalan itu bukan sesuatu yang mudah dalam kehidupan manusia gitu ya. Jadi kenosis itu penyangkalan terhadap hasrat dan kehendak pribadi. Nah, kita bicara mengosongkan diri, itu kenosis, itu kalau sehubungan dengan manusia, jadi berarti seruan terus-menerus kepada Roh Kudus, ya, dan sebenarnya sebagai kodrat manusia ya, dan penyangkalan diri terhadap hasrat dan kehendak pribadi. Jadi di sini bagian lagi ada kemampuannya adalah dari Roh Kudus ya, terus-menerus berseru dengan Roh Kudus, menolong yang menolong itu karena Roh Kudus penolong dalam kehidupan kita melakukan, karena kalau kita melakukannya sendiri ya memang kita yang melakukan tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa kemampuannya tentunya kita tidak mampu untuk menyangkal diri kita, manusiawi kita yang sangat kuat ya, kedagingan kita yang kuat. Nah, berkenaan dengan Kristus di sini bahwa pengosongan diri kenosis itu dari Putra Allah, Yesus ya, dari Putra Allah berupa satu kenosis ini perendahan diri dan pengorbanan ya untuk penebusan dan keselamatan semua umat manusia. Ini menurut pandangan Ortodoks Timur ya dalam memaknai sebuah kenosis ini. Jadi dalam Kristusnya itu pengosongan diri itu artinya perendahan diri dan pengorbanan untuk penebusan dan keselamatan semua umat manusia. Jadi ada nanti saya akan sampaikan ada beberapa pandangan mengenai hal ini, tapi saya kira ini sangat menolong kita untuk memahami bagaimana mengosongkan diri. Ini menurut pandangan Ortodoks Timur. Kemudian menurut Protestan bahwa mengosongkan diri adalah mengosongkan diri dari segala sifat kealahannya. Jadi Yesus melakukannya itu mengosongkan diri dari segala sifat kealahannya. Jadi tidak menggunakan sifat kealahannya yang maha kuasa, yang maha hadir gitu ya. Dan Yesus mengenakan sifat-sifat kemanusiaan itu. Jadi ini pandangan dari Protestan. Jadi mengosongkan diri dalam arti Yesus tidak menggunakan sifat keilahiannya, ya, kemahakuasaannya, kemahadirannya. Nah itu bagian pandangan ini. Kemudian kalau dari pandangan Katolik ya, saya coba lihat beberapa pandangan. Ini juga membuat saya belajar banyak ya. Bahwa pengosongan diri Yesus itu dipandang sebagai kerelaan Yesus menundukkan diri pada hukum kodrat manusia
melalui kelahiran dan pertumbuhannya seperti manusia yang lain, seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan beserta dengan segenap kerendahan kodrat manusia akibat dosa asal, walaupun ia sendiri tidak berdosa. Ya. Namun akibatnya, kalau ini bagian pandangan dari Katolik ya, dia tidak kehilangan Allahnya, ya. Tetapi kenosis ini membuat Yesus dapat mengalami rasa sakit, ya, penderitaan, ya, kematian layaknya manusia biasa. Ya Bapak Ibu, yang kita renungkan, firman Tuhan juga menyatakan demikian ya dalam kepercayaan kita. Yesus lahir sebagai manusia, bertumbuh sebagai anak, kemudian dewasa, ya punya rasa sakit. Bapak Ibu juga pernah membaca di satu ayat Tuhan Yesus pernah lapar, kemudian Yesus juga makan ikan goreng gitu ya. Ada ayat yang kalau Bapak Ibu sudah membaca selalu dari Kejadian sampai Wahyu pasti ada kalimat-kalimat itu. Yesus lapar, kemudian Yesus makan ikan goreng bersama dengan murid-muridnya. Nah, jadi itulah manusianya, itulah dia mengalami sebagai manusia gitu ya, layaknya manusia, dan dia menderita ya, disalibkan, kemudian mati gitu ya. Nah, ini maka yang dikosongkan adalah menurut Katolik adalah ketidakterbatasannya sebagai Allah ya. Ia kalau sebagai ketidakterbatasannya mungkin dia tidak dapat menderita ya. Mungkin Katolik ada memakainya sedikit bagian tentang inkarnasinya ya. Jadi dia bisa sebagai manusia bisa menderita dan mati. Tapi tidak sampai di situ ya, dia akan bangkit tentunya. Nah, ini ada bagian kalau kita melihat beberapa bagian ini mengosongkan diri itu Yesus sudah mengerjakan dengan sedemikian rupa ya. Jadi ya apapun yang Bapak Ibu pelajari di bagian teologinya ya, apakah 100% manusia atau 100% Allah? Nah, itu diskusi lain ya, yang sangat panjang tentunya. Karena kita percaya dia Allah 100%, dia juga manusia. Tapi ada yang ya kalau mau berdebat itu menjadi waktunya jadi sangat panjang nanti. Tapi yang saya yakini di sini Yesus turun sebagai manusia gitu ya, aktif. Dia memang diutus Bapa gitu ya untuk menjadi manusia, merasakan sakit seperti kita, merasakan rasa lapar seperti kita ya. Hari-hari ini kita yang mengambil puasa pasti tentunya merasakan ya sakit lapar, ada jam-jam ngantuk ya. Yang lalu kami latihan, Bu Nani bilang kalau siang-siang itu jam-jam ngantuk, itu jam-jam merawan gitu ya. Memang iya gitu ya. Karena kita tidak makan, tidak minum, jadi memang pasti akan merasa lapar dan ya akan menjadi ngantuk juga. Nah, ini bagian Yesus sudah mengerjakannya supaya menjadi manusia. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, karena di kitab Ibrani juga bilang Yesus telah merasakan penderitaan sebagai manusia, dikatakan seperti itu. Jadi kita nggak bisa berkata Yesus kan Tuhan, dia kan hebat. Ya saya kan manusia. No. Ya. Kalau kita mau belajar, Yesus juga menjadi manusia. Yesus juga merasa sakit. Yesus sudah mengalami kematian dan Yesus dibangkitkan. Jadi bagaimana kita meneladani Yesus dengan mengosongkan diri. Sebulan yang lalu saya mengalami COVID bersama dengan seluruh keluarga kami dan tinggal satu anak kecil kami yang ada di antara di COVID ya. Beberapa rekan di Lokait sempat nanya ke saya, gimana itu Vero mau sama mentor-mentor nggak supaya tidak bersama dengan kami yang kumpulan COVID ini gitu ya. Saya bilang ya Bu Rida pernah nanya, gimana ya Bu ya, cuman kesehariannya Vero mungkin cuman kami yang tahu bagaimana ya gitu. Jadi ya kami ini adalah berjaga sedemikian rupa. Pokoknya dari pagi sampai malam kami pakai masker gitu. Ya pasti dia seringnya sama saya gitu ya. Jadi saya selalu berdoa ketika bersama-sama dia, Tuhan tolong jagai gitu. Jadi saya lihat perkembangannya tiap-tiap hari. Saya bukan lagi mikir saya supaya sembuh, tapi saya melihat perkembangannya Vero hari-hari saya cek. Dia demam atau tidak, dia flu atau tidak, dia batuk atau tidak gitu ya. Jadi saya tidak lagi mikir saya sembuh apa tidak, tapi sudah tidak, saya tetap minum obat. Cuma yang di pikiran saya adalah bagaimana menjaga Vero ini supaya tetap sehat gitu loh di antara kami. Jadi itu hari-hari di mana saya merasa ini kayak benar-benar kosong gitu, benar-benar kosong. Saya yang mungkin dalam artian
selalu kalau ada teman-teman yang sakit itu bagaimana kami mengupayakannya gitu ya. Teman-teman yang terkena COVID gitu, rekan-rekan yang lain. Jadi kita biasanya bantu ngurus apa begitu ya. Ngurus tempat bersama dengan Pak Ahmad, ngurus teman anak-anak di sini gitu. Nah, ketika kami kena itu rasanya kayak nol banget gitu, karena nggak bisa bantu orang. Jadi kami belajar untuk terbuka ditolong oleh orang lain. Karena selama hampir 10 hari kami nggak keluar dari rumah ini gitu. Jadi itu pengalaman bagaimana itu jadi ini ya, kayaknya benar-benar rasa kamu tuh nol loh, nggak ada apa-apanya gitu. Ada waktunya kamu tidak ada apa-apanya. Gitu. Ada waktunya orang lain yang menolong kamu, bukan kamu terus yang menolong orang. Jadi ini buat saya satu pengalaman hidup yang ketika saya melihat, oh ya saya mengalami begini, supaya ketika orang lain terkena COVID, jadi iya punya pengalaman bagaimana tidak mudahnya, apalagi yang mungkin ada bawaan penyakit berat ya, kemudian akhirnya sampai kembali kepada Tuhan, itu sesungguhnya satu pergumulan yang hebat. Jadi ini bagian dari proses saya sepanjang saya baru ingat, oh ya saya akan bawa renungan ini. Jadi saya mengalami ini kayak sesuatu yang kamu tuh ngalami ya gitu, kamu ngalami dulu gitu. Jadi ya saya melihat bagian ini buat kami sekeluarga itu satu pergumulan, tapi juga di sisi lain saya melihat mujizat ketika proses itu terjadi, khususnya mujizat Vero dari kami karantina sampai kami semua selesai, dia juga baik-baik saja. Kami bersyukur untuk itu. Dan itu menjadi satu proses buat Tuhan dalam keluarga kami. Nah, ini buat saya ini benar-benar menjadi nol gitu ya. Kemudian ditambah kita mulai puasa ini gitu ya. Makin ini secara keinginan mau gitu ya, ada makanan, ada minuman misalnya gitu ya. Bisa saja gitu ya. Atau kita berpikir nggak ada orang lihat, kok saya di rumah sendiri, bisa saja seperti itu. Tapi rasanya ini bagian dari proses untuk mungkin prosesnya untuk mengosongkan diri begitu ya. Benar-benar tahu rasa haus gitu ya, lapar, ngantuk juga, kadang sambil kerja di kantor, kadang sampai ngantuk-ngantuk juga, karena memang rasa lapar, haus gitu ya. Tapi ini bagian dari bagaimana kita belajar untuk mengosongkan diri seperti Yesus. Jadi Yesus bukan sekedar teori, tapi dia sudah mengerjakannya, dia sudah melakukannya. Nah, kita meneladani Yesus bagian di sini adalah merendahkan diri. Ya, Yesus merendahkan diri. Kalau kita belajar di kitab Lukas ya, pasal 17 ayat 10 ya, dikatakan kami ini hamba yang tidak berguna ya. Jadi kalau kami sudah melakukan tugas ya udah itu memang tugas kami kok gitu ya. Jadi kita belajar terus untuk merendahkan diri seperti Yesus gitu ya. Itu kita bukan siapa-siapa, ada waktunya ketika Yesus mati, ketika Yesus disalib ya, ketika Yesus mengalami cercaan, hinaan, nggak ada yang membelanya gitu ya. Dan dia mati, nggak ada yang toh memang mau menyelamatkannya, itu juga memang Tuhan Yesus bilang enyalah ya, seperti Petrus ya, nggak boleh Yesus berkata seperti itu, tapi Yesus bilang enyalah kau pembuat kejahatan. Jadi memang ini sudah rencana Tuhan dalam yang harus dilewati oleh Yesus, merendahkan diri, bukan siapa-siapa. Kita ini sesungguhnya juga bukan siapa-siapa ya gitu. Kalau bukan Tuhan yang membuat kita sampai hari ini, kita bukan siapa-siapa. Ya. Jadi ini bagian bagaimana kita mengosongkan diri, belajar ya, merendahkan diri. Karena kita bukan siapa-siapa sesungguhnya. Ya, dikatakan kita ini kayak seperti butiran debu ya. Banyak lainnya tuh banyak sekali gitu. Nah, di bagian lain kita belajar saat kita merendahkan diri, bukan kita yang andalkan, bukan kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Jadi di Yeremia 17 ayat 7 bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi tempat saat kita mengosongkan diri, kita benar mengandalkan Tuhan saja. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengalami di pelayanan, tidak ada apa-apa, bahkan juga mungkin tidak ada siapa-siapa gitu ya. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Ya, saya pernah beberapa 1-2 tahun saya sekalipun saya punya tim, tapi tim
pelayanan di TK itu sudah menikah. Jadi saya sendiri tinggal di TK. Saya pernah mengalami ketakutan selama kurang lebih mungkin hampir 40 hari ya, ketika ada orang tua murid meninggal. Itu orang tua murid meninggal karena dia biasa nunggu di TK, di depan TK di kursi, sehingga itu menjadi pemikiran saya yang tidak bisa lupa di hari-hari itu gitu. Jadi ibu itu masih muda sekali, umur 33 tahun, ya, karena kena kanker payudara sehingga dia meninggal. Nah, jadi ketakutan ya karena tidur sendiri. Jadi saya setel radio dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi besoknya. 24 jam saya setel radio. Tapi saya benar-benar belajar bergantung sama Tuhan ya. Bagaimana kalau ada lagu yang bilang menanti fajar ya, dari malam. Seorang penjaga malam menanti fajarnya pagi itu begitu saya sangat ingin ketemu pagi terus ya, karena pagi ingin ketemu banyak orang, ketemu anak ya. Ketika malam tuh mulai sendiri ya secara fisik. Nah ini mulai jadi benar-benar Tuhan tolong saya nggak berani tanpa Tuhan ya. Sampai saya dengar itu radio apa ya kalau di Pekan itu apa, Radio Elisa atau apa itu. Jadi itu menemani saya sepanjang malam, tiap malam sampai berapa puluh hari. Jadi kita merasa tidak ada apa-apa, kita belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah kita mengosongkan diri adalah kita belajar dengan hidup dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ketaatan. Kita tanggalkan keakuan kita. Seperti Yesus yang menanggalkan turun dari kealahannya menjadi manusia, ya. Dia menanggalkan pribadinya yang maha kuasa itu. Dia tidak menggunakan keilahiannya, kemahakuasaannya. Ya, seharusnya dia tidak bisa merasa sakit. Dia bisa hadir di mana saja. Tapi ketika sebagai manusia dia terbatas. Dia hadir di satu tempat, dia di satu tempat. Nah, kita belajar hidup dalam ketaatan. Mengosongkan diri dengan cara hidup dalam ketaatan itu. Saudara-saudara, sangat tidak mudah. Kalau ketaatan itu sesuai dengan yang kita mau, it's okay. Tapi ketika ada ketaatan yang harus kita lakukan dan tidak sesuai dengan keinginan kita, nah itulah perjuangan kita. Ya, itulah perjuangan kita. Yang berikutnya adalah dalam hidup ketaatan kita memenuhi kehendak Tuhan. Ya, Efesus 2 ayat 10 bahwa Tuhan sudah menyediakan yang harusnya kita kerjakan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi mari kita hidup dalam ketaatan karena kita mau memenuhi kehendak Tuhan. Ya, kita tahu apa maunya Tuhan. Mungkin nggak gampang ya. Kita mau apa maunya Tuhan. Karena seringkali keinginan Tuhan kadang berlawanan dengan keinginan manusia. Ya, jadi ya contoh gampangnya dalam puasa kita ini gitu ya. Ya kita gampangnya ya bisa makan, minum, apa yang kita suka kita makan, kita beli gitu ya. Tetapi saatnya kita mengekang semua itu gitu ya. Bahkan mungkin ada orang yang antar makanan bisa, oh Bu ini ada makanan gitu ya. Oh kayaknya tertarik gitu ya. Tapi ini kok belum waktunya gitu ya. Tahan-tahan dulu gitu. Nah ini bagian dari kita menahan dia, menahan keinginan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Pekerjaan baik menurut Tuhan. Nah, itu yang perlu kita terus selaras dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah hidup dalam meneladani mengosongkan diri seperti Yesus adalah dengan mengendalikan diri kita. Ya, mengendalikan diri kita sedemikian rupa. Ya, banyak kali hari-hari ini orang bisa melakukan apa saja di dunia maya dimanapun itu ya, nggak ada yang membatasinya, mau ngomong apa saja gitu ya. Tapi kita juga harus tahu ada undang-undang ITE yang membatasi untuk kita tidak sembarang bicara di media sosial ya. Karena sudah banyak contoh orang-orang yang terkena hukum dengan hal seperti itu. Nah, kita perlu belajar mengendalikan diri ya, mengendalikan diri. Tadi ada waktunya. Nah, tadi kita bisa ada waktunya kita ngomong apa kepada siapa. Nah, waktunya kita menahan juga gitu ya. Dan kita ngomonglah kepada orang yang tepat. Ngomong bicara dengan Tuhan. Kalau tadi belajar dengan BFL tadi pagi, ya kalau ada masalah bicarakan dengan Tuhan dulu, gitu. Jangan langsung semua orang dikasih tahu. Nah, itu bagian dari contoh mengendalikan diri. Ya. Jadi tujuannya apa dengan kita mengosongkan diri supaya kita semakin serupa dengan Kristus, supaya makin serupa dengan Allah dan kita bersatu dengan Allah. Ya. Dengan mengosongkan diri kita makin serupa dengan Kristus dalam hari-hari kita. Kita tahu bahwa hidup kita dalam perjalanan supaya kita makin dibentuk, makin serupa dengan Kristus pada akhirnya.
Dan itu menjadi hari-hari dalam kehidupan kita untuk kita menjalani. Serupa dengan Kristus itu bicara karakter kita. Jadi mari kita mengendalikan diri, merendahkan diri, belajar untuk terus hidup dalam ketaatan. Sehingga kita makin serupa dengan Kristus dan kita boleh bisa bersatu dengan Allah. Gitu ya. Kemudian dampaknya apa? Mari kita mengerjakan ini karena dampaknya itu ada transformasi, ada perubahan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 4 di Filipi tadi, jadi kita melihat bahwa ini bagian yang perlu ya ada perubahan mengosongkan diri. Karena yang pertama, tadi bukanlah hal yang mudah, tetapi kita mengosongkan diri itu menjadi ada perubahan dalam diri kita. Ya, kita menahan diri, mengendalikan diri. Ya, mungkin kita bisa marah kapan saja, tapi saat kita belajar mengendalikan diri, kita mengosongkan diri, kita bisa menahannya. Ya, sampai benar kita, oh ini waktu yang tepat untuk bicara. Gitu. Kalau bicara pas dalam kemarahan itu juga mungkin hasilnya tidak bagus, gitu ya, tidak baik. Nah, jadi itu kita sedikit demi sedikit, tapi juga akhirnya bisa merubah orang lain juga bisa mengalami berubah. Nah, kan di situ juga bilang, hendaklah kamu memikirkan kepentingan orang lain juga, bukan cuma kepentingan kita. Nah, ketika kita kepentingan orang lain, orang akan melihat, oh iya, dia ini mementingkan orang lain, menolong orang lain. Nah, orang lain akan mengalami perubahan juga. Jadi ketika mengosongkan diri, maka terjadi perubahan dalam diri kita maupun juga orang lain. Yang kedua adalah di ayat yang 10 dan 11, dengan mengosongkan diri, maka akan membuat orang datang kepada Kristus. Melihat Kristus dalam diri kita, sehingga mereka datang kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, mengosongkan diri bukan sesuatu yang sia-sia yang kita kerjakan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita merendahkan diri, ketika kita mengendalikan diri, maka itu dampaknya ada perubahan besar dalam diri kita, dalam diri orang lain. Bahkan kita juga punya kesempatan membawa jiwa melalui kesaksian hidup kita. Ya mungkin ini juga ada kaitannya, merendahkan diri, menggerakkan diri juga bicara tentang kesabaran juga ya. Tapi ini dampaknya. Jadi mari kita melakukan hal ini sama-sama karena Yesus telah mengerjakannya. Ya, itu yang saya bisa bagikan sore hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah melakukannya dan saya hanya mengingatkan sore hari ini untuk kita terus mengerjakannya. Mari kita ambil bagian ini. Kita mengosongkan diri kita seperti Yesus yang telah melakukannya untuk kita. Dan kita mau melakukannya juga untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa apa yang sudah dikerjakan Tuhan ya menjadi teladan bagi kita. Mari kita hidupi bagian ini ya untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa merendahkan diri kita. Kita bisa hidup dalam ketaatan. Sesungguhnya kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa. Kalau saat kita berhasil dalam pelayanan, ya ingat bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kita. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Teladan-Mu biarlah semakin nyata menjadi bagi kami, Tuhan. Teladan-Mu biarlah semakin kami hidupi. Ketika kami mengosongkan diri seperti Engkau telah mengerjakannya dengan sempurna, bawa kami, Tuhan, untuk kami boleh terus melakukannya. Belajar untuk kami merendahkan diri, kami belajar untuk hidup dalam ketaatan. Apapun yang akan terjadi di hari-hari ke depan, menolong supaya kami semakin mengenal Kristus dalam hidup kami. Kami mengosongkan diri, dan beri Roh Kudus mampukan setiap kami mengerjakannya. Supaya itu boleh berdampak untuk orang lain. Bahkan untuk diri kami yang akan dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Hamba-Mu sangat terbatas dalam memahami, dalam menyampaikan. Tapi Roh Kudus, Engkau yang tidak terbatas. Engkau terus bekerja lebih lagi atas hidup kami masing-masing. Kami semuanya seluruh komunitas besar.
Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami terima firman. Amin. Saya serahkan ke Kak Seli. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa syafaat sore hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sriati yang sudah menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Untuk doa syafaat kami persilakan kepada Ibu Elizabeth Romini untuk memimpin kita dalam doa syafaat sore ini. Baik, terima kasih buat waktunya. Kita mau berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan membacakan topik doa kita pada hari ini, hari ke-8, Senin hari ke-8 ya, tanggal 28 Maret. Dengan ayat Markus 6 ayat 30 sampai 44 dengan topik tidak melayani setengah-setengah, dalam arti melayani dengan sepenuh hati. Saya akan membacakan sesuai dengan buku doa kita. Di situ cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Taur pelayanannya yang padat, para murid berniat rehat sejenak untuk melepas lelah. Tetapi orang banyak terus mengikuti mereka. Melihat hal itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan ia pun mengajar banyak hal kepada mereka. Respon mereka sangat positif. Tanpa antusias mendengarkan pengajaran Kristus hingga hari sudah mulai malam. Murid-murid Tuhan mengusulkan kepada sang guru agar orang banyak itu segera pergi membeli makanan karena tidak ada persediaan makanan yang dapat diberikan kepada mereka. Tetapi Tuhan menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Tuhan Yesus mau murid-muridnya memperhatikan kepentingan orang lain, bukan semata-mata berfokus pada kepentingan diri sendiri. Inilah kasih yang sesungguhnya, diwujudkan oleh sebuah tindakan. Mempraktekkan kasih di tengah situasi sulit seperti sekarang ini adalah tidak mudah. Tuntunan kebutuhan hidup yang tinggi seringkali membuat orang menjadi sangat individualistis, buru-buru memikirkan penderitaan orang lain. Ya. Perintah Tuhan untuk memberi makan orang banyak mengajarkan kita bahwa untuk melayani jiwa-jiwa tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati. Ya. Melayani itu ada harga yang harus dibayar. Harus berani berkorban, Dan tetapi ketika murid-murid itu memiliki sikap taat, melakukan perintah Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Amin. Puji Tuhan, mari kita meresponi panggilan perenungan kita pada siang hari ini dalam doa puasa kita untuk menjadi terus
kita semakin kuat, kita semakin mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, melayani Tuhan tidak setengah-tengah, tetapi dengan sepenuh hati kita, dengan praktek firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, saya akan mengajak kita semua, slide berikutnya, kita akan mengajak semua, mari perenungan doa puasa kita sore hari ini. Saya akan mengajak mari kita bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Tidak setengah-setengah. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita membuka suara kita, koreksi hati kita, bagaimana pelayanan kita. Apakah kita masih setengah-setengah atau dengan sepenuh hati. Kerelaan kita. Mari kita terbuka dengan Tuhan. Masing-masing berbicaralah kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengoreksi kita, dan komitmen kita untuk semakin melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kita bangun kembali. Dan kita akan berdoa buat setiap rekan-rekan kita yang mempunyai masalah, yang mungkin masih mulai terombang-ambing, mulai sudah enggan, yang akan resign, kita doakan mereka supaya benar-benar kehendak Tuhan terjadi buat setiap mereka. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita respon firman Tuhan, renungan pada saat ini. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ajar kami, oh Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki hati yang taat kepadamu, melakukan firman-Mu Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah ajar kami untuk kami sungguh-sungguh, untuk kami terus senantiasa membangun komitmen kami kepadamu Tuhan, untuk kami bersungguh-sungguh di dalam melayani Engkau. Kami rela seperti Engkau rela berkorban. Tuhan menyerahkan hidupnya, mengosongkan diri. Tuhan, ajar kami Bapa, untuk kami Tuhan mengosongkan diri kami, dan Tuhan yang harus kami lakukan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami bersungut-sungut, kalau kami melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan setengah-setengah, dengan suam-suam, tidak ada kobaran yang sungguh-sungguh Tuhan. Ampuni kami Bapa. Tuhan Yesus, terus bangkitkan roh kami Bapa. Oh Tuhan, bangkitkan roh jiwa kami Tuhan di dalam melayani Engkau. Kepercayaan yang begitu besar yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, di setiap kami, tempat kami masing-masing. Karena Engkau Tuhan memilih kami. Karena Engkau Tuhan yang memilih kami. Kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan atas kami. Namun Tuhan, kadang kami Tuhan, oh Tuhan Yesus, tidak sepenuh hati kami melakukannya. Tuhan, ampuni kami pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami membangun komitmen kami. Kami memperbarui komitmen kami Tuhan, untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami ya Tuhan, di setiap pelayanan, baik semua pembina FC, dimanapun mereka berada, baik laki-laki maupun perempuan, baik keluarga, baik Tuhan dimanapun Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan, mengalami stagnan, mengalami oh Tuhan Yesus patah semangat. Tuhan, kami minta anugerah-Mu, urapan-Mu turun atas setiap mereka. Oh Tuhan, yang saat ini mengalami oh Tuhan keraguan-raguan untuk masa depan. Kami Tuhan, mari Tuhan, kami percayakan kembali kepada setiap kami. Untuk kami percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang cerah, hari depan yang oh Tuhan penuh kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau sediakan buat setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, setiap rekan-rekan yang juga punya rencana, punya rancangan untuk meninggalkan Engkau dalam pelayanan saat ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, saat ini juga Engkau hadir menjamahnya. Engkau hadir memberikan oh Tuhan, pelukan Tuhan atas setiap mereka. Kalau mereka sedang mengalami, oh Tuhan, goncangan iman, Tuhan Kau menguatkan mereka Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami kelemahan,
Oh Tuhan, mari Tuhan Yesus, Engkau penuhkan kasih karunia-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, minta anugerah-Mu terus Tuhan. Oh Tuhan, kasih-Mu yang lemah lembut, kasih-Mu yang penuh dengan kasih, tangan-Mu yang penuh dengan kasih Tuhan, peluk hati mereka semua. Tuhan memberkati mereka. Damai sejahtera Tuhan lingkupi atas setiap rekan-rekan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Bila sungguh kami Bapa, kami setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak yang istimewa, hamba-hamba Tuhan yang istimewa, yang luar biasa yang Kau pilih, pakai kami untuk lebih lagi kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama Engkau Tuhan. Kami percaya 5 roti dan 2 ikan boleh dapat dimakan 5.000 orang, bahkan lebih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa, mujizat-Mu di tengah-tengah di lapangan, di setiap pelayan kami percaya Engkau ada, mujizat-Mu terjadi dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saya berdoa sendiri, mari kesempatan ini dengan 73 orang kita bersepakat kita berdoa, kita bersama-sama kita berseru kepada Tuhan, berdoa agar pemerintah dan masyarakat selalu waspada dan tanggap mengantisipasi gempa dan erupsi gunung berapi, mengingat Indonesia masuk di dalam wilayah cincin api sehingga paling rawan bencana. Kita berdoa untuk tahan bencana alam sampai waktu yang Tuhan tentukan untuk daerah-daerah yang berpotensi bencana. Yang saya ketahui di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, di Bitung, Sulawesi Utara, di Manado, Ternate, kita doakan. Kita doakan. Mari kita bersuara, kita berdoa bersama-sama. Kita memberkati pemerintah ini supaya sungguh cepat untuk penanggulangan ini. Berkati juga Tuhan melindungi daerah-daerah yang rawan bencana. Mari kita bersuara baik mungkin yang belum disebut di sini, di daerah-daerah teman-teman semua di sekitar sana, kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama, dibuka mute-nya, kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Yesus, kami berdoa. Terima kasih pemerintah doa daerah Tuhan, masyarakat yang ada di pemerintah dan masyarakat Tuhan supaya membangun kewaspadaan bencana erupsi bencana yang terjadi di wilayah-wilayah tiap saat wilayah saja Indonesia. mereka. Tuhan Doa dalam nama Yesus Tuhan yang akan menjaga melindungi Tuhan dari bencana-bencana gunung meletus Tuhan, erupsi, ada bencana banjir, longsor dan lain sebagainya. Tuhan Engkau menolong supaya masyarakat dan pemerintah juga tanggap bencana, segera melakukan memikirkan bagaimana terjadi korban diri sendiri dan juga lingkungan kami. kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menolong ke wilayah-wilayah Tuhan, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Tuhan doa untuk daerah untuk Sulawesi Utara, Ternate, Tuhan Yesus, dan di beberapa titik yang lain kami berdoa Tuhan Kau menolong, campur tangan pemerintah boleh bekerja sama dengan baik, antisipasi dan edukasi kepada masyarakat bencana alam. daerah rawan bencana Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau yang Garut, kami Jawa Tengah, Bapa, terima kasih Tasikmalaya, menolong di dalam nama Bitung, Sulut, Tuhan, Saudara Nias, Tawai, Bapak, dan juga di daerah yang lain, Bapak minta pertolongan Bapak supaya terus Tuhan dalam kondisi yang waspada. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa pokok doa yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga kita akan berdoa buat minta di-set.
Doakan peran gereja sebagai mitra dalam membangun dan memajukan desa, dalam menyediakan mempersiapkan sumber daya manusia yang baik. Nanti kaum wanita akan berdoa dengan pokok doa yang ketiga ini. Gereja-gereja di seluruh Indonesia, di tempat wilayah teman-teman semua ada. Yang dari Sumatera, doakan gereja-gereja yang di Sumatera, yang dari Sulawesi, doakan gereja-gereja yang ada di Sulawesi, dan seterusnya. Di mana teman-teman ada, doakan gereja-gereja itu untuk supaya dapat mempersiapkan sumber daya generasi muda, ya, sumber daya manusia yang baik untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, nanti kaum bapak dan kaum pria berdoa agar di berbagai sektor pembangunan anak-anak muda dapat aktif mengembangkan segala pemikiran dan kemampuan yang ada sehingga kebangkitan generasi muda dapat dirasakan secara nyata. Kita akan berdoa, kaum pria berdoa pokok doa yang keempat, dan kaum wanita berdoa pokok doa yang ketiga. Mari Bapak Ibu semua kita bersepakat, kita mendoakan gereja-gereja dan ada kebangkitan untuk generasi-generasi yang akan datang. Mari kita berdoa bersama. Kami berdoa berbagai sektor pembangunan anak muda bisa supaya mereka juga berpartisipasi aktif menyiapkan SDM dibutuhkan oleh desa di mana Tuhan juga akan pemikiran ada sumber daya manusia ini sumber daya manusia memiliki pemahaman dan peran Tuhan takut akan Tuhan pemuda-pemuda yang memiliki orang supaya melatih dan melancarkan kesempatan-kesempatan kerja menolong sumber daya manusia sekitarnya dan menjadi gereja yang berpagar dan bertembok tinggi yang dijamah oleh adanya masyarakat di gereja yang terbuka Tuhan oleh masyarakat yang boleh masyarakat sekitar untuk warga negara dapat kasih Bang tolong Tuhan dari bisa berperan baik gereja di dalam nama Tuhan Yesus. gereja di Jawa Tengah ini Tuhan berkati supaya semuanya boleh berperan jemaat dari SDM yang ada jemaat Tuhan berkati masing-masing supaya Tuhan berperan serta di Tuhan Tuhan orang-orang muda mereka supaya boleh menjadikan gereja-gereja yang ada pelayanan nama Yesus Tuhan terima punya kasih kontribusi Bapak positif untuk pembangunan desa Tuhan memberkati sehingga anak muda yang kami kerjakan. menjadi peran gereja kasih, boleh Bapak. lebih Terima kasih. maksimal Pembangunan perkara-perkara yang besar bagi kebangunan bangsa dan negara. Gembala dan seluruh mengatasi segala majelis Tuhan kegiatan-kegiatan yang ada di penatuan dan masyarakat, lain-lainnya. kesulitan-kesulitan Berdoa yang mereka ada di boleh masyarakat, memikirkan hal-hal yang berperan serta kerjakan dalam nama Yesus. memberdayakan tanggung jawab semua karakter Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih, cinta Bapak. bangsa, Dalam nama karakter Yesus yang kami Tuhan berdoa. kepedulian, Terima kasih, Tuhan. karakter kejujuran Tuhan ada pada setiap anak-anak muda ya Bapak. Kita kasih Bapak, kami percaya Tuhan dengan kesepakatan kami percayakan gereja-gerejamu di seluruh Indonesia, di setiap wilayah, setiap anak-anak muda, terjadi kebangunan rohani, terjadi kebangkitan, oh Tuhan, pengembangan potensi di zaman saat ini Tuhan. Kalau anak-anak muda ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang, yang memiliki integritas, karakter, tanggung jawab yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Kita akan berdoa buat keselamatan orang-orang di Sulawesi Selatan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kami serahkan Mbak Seli. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku
Katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Silakan Bu Eli. Silakan mic-nya Bu, mohon maaf. Mohon maaf Ibu Eli, mic-nya belum nyala. Oke, terima kasih Bu Min. Tadi sudah ngirimkan pokok-pokok doa yang tadi baru saya lihat, jadi saya ubah doanya. Ya, oke. Kita berdoa buat keselamatan orang-orang yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa kita tahu bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Tengah dan Timur. Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 45 juta ya, 1.764 ya 53 kilometer ya, itu sangat luas ya, dengan jumlah penduduknya 8.771.970 jiwa ya di tahun 2018, seperti nanti sudah dibaca, bisa dibaca, dan 24 kabupaten. Kita akan di sini melihat bahwa di situ ada bermacam-macam agama, yang dianut, agama Kristen, Protestan, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu, ya, dan seterusnya. Ini sekilas saya ambil karena tadi cepat-cepat ya. Nanti teman-teman sudah dikirim pokok doanya, ada di WA masing-masing karena banyak, bisa dilihat di grup di HP ya, di situ. Kemudian slide berikutnya, kita akan bersyukur atas Sulawesi Selatan ini. Kita akan bersyukur, nanti kaum wanita akan bersyukur bersyukur atas kehidupan dan kekayaan alam ya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu besarnya kuasa Tuhan ya, kekayaan laut darat yang Tuhan anugerahkan di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bukti Tuhan itu maha besar di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, kita boleh lihat lagi slide ya, itu kaum wanita tadi bersyukur atas kekayaan alam di Provinsi Sulawesi Selatan dan bersyukur untuk kuasa darah Yesus. Tadi ada orang-orang Kristen yang ada di sana ya, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, ada beberapa jiwa-jiwa yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita bersepakat dan bersyukur dalam iman atas kuasa penebusan darah Yesus ya di sana. Ya, yang terjadi di Sulawesi Selatan, ada gereja-gereja, ada anak-anak Tuhan di sana. Ya, namun juga setelah bersyukur, itu segala penyembahan berhala dipatahkan, ya, supaya ada terus jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana, Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik di dalam mengenal kepada Tuhan. Ini kaum wanita nanti akan bersyukur untuk itu. Dan kaum pria akan berdoa yang keempat, supaya kaum pria mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, merendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan, supaya untuk bersyafaat atas nama dan mewakili setiap penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, mengakui dosa-dosa dan memohon pengampunan dan penyucian darah Yesus. Ya, dari penyembahan berhala yang masih ada, mungkin orang-orang yang masih ada tradisi-tradisi yang belum tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan
gaib, memanggil arwah-arwah, ya masih memiliki kekerasan hati, penumpahan darah, kita akan doakan supaya sungguh orang-orang ini boleh bertobat, percaya Tuhan Yesus dan meninggal kehidupan duniawinya. Itu kaum pria. Mari Bapak Ibu, kaum wanita bersyukur atas yang sudah Tuhan kerjakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kaum pria memohon ampun kepada Tuhan dan mematahkan segala penyembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Provinsi Haleluya. Sulawesi Selatan. Haleluya. Tuhan, kami bersepakat untuk Sulawesi Selatan, bersyukur untuk kekayaan dan alam yang diberikan kepada Sulawesi Selatan Kami Pulau Sulawesi Selatan Ia juga bersyukur menjadi kekayaan terima yang kasih Tuhan merendahkan diri untuk tanah yang diberjaga mengaruniakan di sana memberkati sebagai segala Tuhan kejayaan ini. Kami berdoa supaya dalam kami tangan dapat Tuhan. dimanfaatkan digunakan untuk masyarakat di Sulawesi juga untuk kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berkati Kami juga bersyukur bersyukur untuk umat-umatmu yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi ada 8% yang ada di sana yang mengalami kepercayaan supaya umat-umat ini boleh menjadi garam dan terang hadir penumpahan darah kuasa darah Yesus juga dapat gereja Tuhan hati umat-umat 8% di Tuhan di wilayah Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan. kami Saudara kami yang ada di sana, Tuhan, yang sudah Tuhan gereja Bapak menjadi saksimu, mewartakan kabar gembira ini Tuhan Injil Tuhan. Orang yang di depan mereka tidak menjadi patah semangat, hamba-hambamu yang ada di Sulawesi tetapi biar mereka hati yang dalam pewartaan Injil ini melayani memberitakan kabar baik. Terima kasih terus berkati kepada Sulawesi Selatan. Dalam nama Untuk berperan sebelah asing dan juga saksi bagi orang yang belum percaya kepada selanjutnya terima kasih Tuhan dalam nama Yesus berkat Tuhan bagi Tuhan sudah membebaskan pertobatan atas membebaskan dari memandikan diri dalam sendiri. nama Yesus Anugerahmu untuk Tuhan. Terima kasih dengan bagi setiap jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, oh Tuhan, Provinsi Sulawesi Selatan ini terus minta lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan berdoa, nanti kaum wanita berdoa untuk tubuh Kristus dipulihkan dan bertumbuh, bersyafaat agar setiap pribadi dalam keluarga-keluarga yang ada dalam tubuh Kristus di Provinsi Sulawesi Selatan sungguh takut akan Tuhan, menguduskan namanya, dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Berdoa setiap tubuh Kristus mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami lahir baru, berkomitmen, bersekutu Tuhan kepada Tuhan setiap hari, dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita kaum wanita akan berdoa untuk itu, kemudian kaum pria, kaum bapak berdoa untuk pemangku jabatan di pemerintahan. Berdoa agar setiap pribadi dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Provinsi Sulawesi Selatan memiliki integritas, transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam tugas yang diembannya. Bertindak tegas, jujur, benar, dan adil dalam mengambil dan melaksanakan keputusan dan berkomitmen dalam visi dan misi daerah untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita berdoa untuk Sulawesi Selatan. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk hari ini. Tuhan kami berdoa untuk Tuhan kami berdoa untuk tubuh Kristus dipulihkan untuk jabatan tubuh di Sulawesi Selatan mengalami lahir bupati wali kota tidak hanya Kristen sungguh Bapak terus mengalami lawatan Tuhan, hingga ada perubahan yang mendasar dalam kehidupan mereka. pelatih anggota DPR
supaya hidup mereka menjadi efektif, iman mereka dicetak oleh Tuhan, firman setiap Roh hari. Kudus Tuhan bekerja Tuhan di setiap mengandalkan Tuhan, sana, takut apakah akan mereka Tuhan. semakin Nama dewasa Yesus, di dalam mampukan mereka ya Bapa, mereka rindu, mereka cinta Tuhan dengan membangun kehidupan kerohanian mereka, bukan hanya sekedar membaca Alkitab tetapi melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga imannya menjadi iman yang tumbuh, Roh Kudus, yang hidup kami lahir baru, mencerminkan Tuhan di dalam hidup baca dan mereka, merenungkan dan firman membawa setiap orang-orang hari. datang kepada Tuhan, karena ditinggikan dalam hidup setiap umat Tuhan yang ada di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepada mereka, minta pertolongan, dengar suara harapan Tuhan untuk setiap tenangkan anak hati Bapa. dan Tuhan. Jamu Tuhan, taruh Apa yang di baik, mulut setiap anak-anakmu ketika mereka berkata-kata, mengalami katanya berkuasa kekuatan khusus dari menguatkan, untuk mengoreksi, untuk menegur. Dalam nama Tuhan Yesus, minta pertolongan. kiranya Tuhan, mereka bisa menceritakan kebaikan Tuhan pada jiwa-jiwa yang ada di Sulawesi Selatan. Dan semua Terima kasih Bapa yang baik. Serahkan mereka ke dalam cinta dan kuasa. Kembangkan Tuhan dan di daerah ini, dan daerah ini boleh makmur oleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa untuk kaum wanita, berdoa generasi-generasi muda di Provinsi Sulawesi Selatan supaya sungguh berdamai dengan Tuhan, dipakai Tuhan, ya, dan memisahkan diri mereka ya dari keberhalaan leluhur, kenistaan ilahi zaman. Berdoa Tuhan memberikan pencerahan rohani kepada generasi-generasi muda ini supaya memiliki cara pandang yang luas, kesadaran dan semangat belajar yang tinggi untuk mencapai cita-cita bangsa, cita-cita yang masa depan. Untuk kaum wanita berdoa untuk hal itu, kaum pria, kaum bapak berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada supaya memiliki peran berdampak yang baik sebagai gembala, guru, memberikan Injil. Mari kita berdoa untuk hal ini. Haleluya. Sama-sama. Pelayanan gereja, Doa menyerahkan generasi muda Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pengawasan kegerakan rohani di atas orang-orang muda yang ada di Damai dengan mereka Tuhan, mengalami perubahan meninggalkan hidup mereka, kita semua tradisi-tradisi yang berpasangan dengan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan. Semudah ini memiliki komitmen meningkatkan ketajaman roh, masa hati dan panggilan atas perawatan yang karunia-karunia Roh Kudus, pencerahan yang ada di dalam hidup di mereka, penyembah mereka bisa melihat masa depan yang cerah, mereka bisa bersama-sama memperjuangkannya untuk masa depan mereka Bapa. Jadi berkat bagi tempat di mana mereka berada, di tengah keluarga mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Provinsi Sulawesi Selatan. Calon-calon pemimpin di dalam yang dari Tuhan, hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terus mereka Terima kasih Tuhan, awal melayani jiwa-jiwa dalam nama Yesus. terima kasih kamu yang baik. Akan mengucapkan istana di dalam nama Yesus. kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak, Bapak Surgawi. Terus Tuhan kami percaya saat ini juga Engkau sudah, oh Tuhan, mendengar doa dan seruan kami untuk Provinsi Sulawesi Selatan Bapak. Kami percayakan Sulawesi Selatan kepadamu Tuhan. Baik generasi muda, baik orang-orang masyarakat di luas yang ada di sana. Oh Tuhan, orang-orang, oh Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, memakai mereka, oh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan Sulawesi Selatan, untuk berdoa syafaat kepadamu. Oh Tuhan, gereja-gereja juga Engkau pakai Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, Bapak. Jemaat-Mu Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah timbul Tuhan ada pemimpin-pemimpin ke depan yang dari Sulawesi Selatan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang penuh tanggung jawab, orang yang memiliki karakter ilahi. Oh Tuhan, Tuhan muncul dari Sulawesi Selatan Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami minta anugerah-Mu, perlindungan-Mu Tuhan buat Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita sepakat, Bapak, tutup gugus semua perlindungan-Mu sempurna buat Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mematahkan segala belenggu-belenggu roh jahat, kuasa-kuasa roh gelap. Kami menolak, kami menghancurkan segala, oh Tuhan, kuasa-kuasa roh teritorial yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, roh agamawi, roh adat istiadat mungkin. Oh Tuhan, baik semua yang dari mungkin dari kuasa-kuasa kegelapan, dari gunung-gunung, dari sungai-sungai, dari oh Tuhan, dari lautan, dari manapun berada, kami menolak semua di dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna buat Provinsi Sulawesi Selatan. Tuhan, biarlah sungguh Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau ada di Provinsi Sulawesi Selatan Tuhan. Nama-Mu ditegakkan, Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Banyak jiwa-jiwa bahwa orang-orang melihat kuasa Tuhan dibuktikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tuhan, baik Tuhan Yesus, baik oh Tuhan, suku-suku, orang-orang, oh Tuhan, yang ada di Bugis, Makassar, Toraja, Luwu, Tuhan, orang-orang, oh Tuhan, orang-orang Dayak juga mungkin yang ada di sana, orang-orang Melayu, orang-orang yang ada di suku-suku Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir pada saat ini Tuhan, saat kami berseru, Engkau melawat Provinsi Sulawesi Selatan ini, menjadi Tuhan dilawat oleh Tuhan. Bila ada orang-orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan yang ada di sana Tuhan. Provinsi Sulawesi Selatan yang melayani di Luwu, melayani di Toraja, melayani oh Tuhan di daerah sekitarnya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan buat berhasil. Mereka yang melayani anak-anak, melayani generasi-generasi penerus bangsa. Pakai mereka Tuhan, rekan-rekan yang ada di sana. Kekuatan ilahi turun atas setiap mereka. Biarlah mereka boleh, oh Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu perkara-perkara besar bersama-Mu Tuhan. Rekan-rekan yang ada di sana, semua Tuhan boleh mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Tuhan, mereka memiliki keberanian dalam menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, kita mari berdoa buat kondisi saat ini, doa puasa kita 40 hari, biarlah Tuhan memberkati, biarlah sepanjang 40 hari ini kita boleh mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan berdampak, bukan hanya karena rutinitas saja, tetapi boleh berdampak dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam doa 40 hari ini kita berdoa atas kita, minta kekuatan Tuhan, minta Tuhan berbicara atas setiap kita. Dan kita berdoa juga untuk kaum sebentar, kaum Muslim yang akan berdoa puasa Ramadan. Biarlah dengan puasa ini kita doakan mereka dapat menemukan Tuhan yang hidup, mereka boleh mengenal Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka. Mari kita berdoa buat hal ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik yang memberikan kepada kami 40 hari yang diprogramkan untuk kami mengikuti doa puasa Tuhan. Tuhan, biarlah sungguh dengan kesungguhan hati. Ramadan, terus senantiasa memasukkan diri kami dan terus kami boleh mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu. Dalam doa 40 hari ini, Tuhan memberkati semua kami, Bapak. Engkau berbicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Bila sungguh Tuhan, kami
boleh Tuhan Yesus mendapat sesuatu yang Ya, dari kami Tuhan. berdoa untuk Mari Tuhan untuk membangkitkan roh kami Tuhan. setiap Semakin kami dekat kepada-Mu, semakin mengenal Engkau, semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, kami boleh merasakan. Semua kami Bapak seluruh komunitas besar, kami menyerahkan dalam tangan-Mu yang terus mengikuti program ini, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi sungguh kami boleh ada suatu Tuhan komitmen dan suatu kegiatan, Tuhan minat hati kami itu yang paling dalam untuk terus merasa teman-teman semua berusaha berupaya dalam lebih menjalani dekat puasa kepadamu Tuhan. berhari. Terima kasih Tuhan Bapak, kami mengucap menyatakan syukur, kami menyerahkan wahyu waktu ini ke dalam tangan dari Tuhan. diri kami, Juga dan memberikan sebentar lagi kekuatan minggu fisik depan hingga mereka bisa melewati semua dengan baik. puasa Waktu Ramadan, Ramadan kami Tuhan, memberkati supaya suasana membuat masyarakat Biarlah suasana Tuhan ini dengan menghadirkan kuasa ya Tuhan, mereka berjumpa Sama dengan Siratal ini Mustaqim untuk dan hadir melalui datang doa-doa mereka, memanggil dan mereka mereka boleh untuk tahu bahwa jalan lurus itu adalah bagi Yesus itu Kristus Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dalam hadir dalam setiap doa-doa mereka, di dalam bila Ramadan sungguh mereka agar boleh berjumpa dengan Roh menemukan Kudus, Yesus di bawah secara pimpinan Roh Kudus, Terima kasih berjumpa dengan Bapa, Yesus kami dan menyerahkan mengenal dalam Yesus sebagai tangan-Mu. Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa Mereka boleh Surgawi, kami bertobat dan menyerahkan berbalik semua menerima kami, seluruh komunitas pesat dimanapun berada. berdoa untuk anak-anak yang dilayani Pimpin bila sungguh kami berjalan program bersama Tuhan, diberikan kesehatan sehingga proses memberkati anak-anak yang kami layani. berjalan Kami memberkati anak-anak semua FC anak-anak yang kami dilayani layani baik baik dari kandungan SBP, Tuhan, EDP, NDP, tapi kepada ISP Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus. remaja Mereka diberkati terus Tuhan makin di kuat, jalan sehat, tersebut, sukacita, damai sejahtera. Sehingga terus boleh terjadi proses pembelajaran kegiatan yang Tuhan boleh berjalan dengan baik. Rekan-rekan pembina FC juga dimanapun berada, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kekuatan Allah turun atas setiap kami. Sukacita Tuhan mengalir atas kami. Kekuatan yang baru dari hari ke hari terus penuhkan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih sehingga kegiatan-kegiatan kami dari setiap hari boleh berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami akan melihat sukacita Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan berdampak bagi setiap anak-anak yang kami layani Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat berkat anugerah-Mu buat semua kami, baik dimanapun kami berada. Perlindungan-Mu sempurna, sukacita Tuhan penuhkan atas kami, dan terus senantiasa terus kami tetap berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Semua katakan amin. Terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Mbak Sally. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, silakan kepada Ibu Sriati atau Pak Guntur untuk menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bu Seli, Pak Anggap, Eli, Bu Sri yang sudah melayani ibadah kita sore hari ini dan doa bersama. Kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk doa puasa kita yang 40 hari itu. Di hari Jumat kita akan berdoa bersama-sama seperti biasanya, jam 3 secara online. Kiranya terus semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Seli. Terima kasih Bapak Ibu. Mari sebelum kita tutup ibadah kita, sebelum kita terima berkat, mari sama-sama kita nyanyikan besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu Tuhan. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Silakan kepada Ibu Sriati. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah online. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Kami bersyukur untuk semua jaringan di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk semua alat yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus meneguhkan kami, menolong kami. Kami berterima kasih untuk semua dan kami menyerahkan pelayanan kami sepanjang minggu ke depan, menyertai Engkau, melindungi kami. Dan sementara kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing, bila Allah yang kudus menyertai kami, memberi kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Sriati. Terima kasih Bu Sriati. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu Terima minggu kasih, depan dengan Sally. sukacita. Terima kasih Bu Sri, Tuhan Yesus Sally, memberkati. teman-teman semua, Bu Elizabeth. Berkati Bapak Ibu semua. Berkati. Sampai jumpa besok Jumat. Sampai jumpa Dan besok juga Jumat. hari Senin. berkati. Thank you, Kak Sally dan teman Worship. Terima kasih, Tuhan Yesus Terima kasih Bu memberkati. Eli. Terima kasih Pak Nelson. Bye.